Ibu dan Bapak, ini kalau dilihat dari kehadiran kan baru 114 ya yang hadir ya. Eh, Mudah-mudahan nanti makin tambah banyak nih yang hadir ya, karena desain penelitian dan teknik analisis data ini sangat penting kalau menurut saya ya. Dan di sini ada Pak Sandy, Pak Isfarudi dan Pak Sandy yang bisa kita ajak bicara, kita konsultasi ya untuk desain ini. Mungkin tidak berlama-lama, kita mulai saja dengan pendahuluannya ya. Silakan Mas Rio. Desain penelitian ini mengacu kepada strategi yang kita pilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian secara koheren dan logis. Oke. Ya. Kemudian Ibu dan Bapak, desain penelitian ini juga merupakan kerangka acuan atau framework ya, yang akan menentukan bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana analisisnya, teknik analisis datanya bagaimana. Jadi gitu ya desain penelitian itu. Silakan Mas Rio. Ibu dan Bapak, kalau kita melihat bahwa ada jenis penelitian ya, berbagai jenis penelitian, atau di sini mungkin lebih ke pendekatan penelitiannya, ada yang pendekatan kuantitatif, ada yang pendekatan kualitatif. Sebetulnya kita bisa aja memilih mana saja sesuai dengan keperluan kita, dengan pendekatan jenis penelitian mana yang lebih cocok, sebetulnya begitu. Tapi kadang-kadang di program studi lebih mengarahkan supaya tidak kualitatif misalnya ya. Karena kalau kualitatif itu tahapannya banyak, kemudian waktunya suka lama ya. Padahal kita juga kan harus cepat ya. Boleh kualitatif, tapi kualitatif yang ada kualitatif tertentu, tapi juga kualitatif yang memenuhi aturan metodologi yang benar ya. Kalau kuantitatif kan yang kuan itu, kalau kuan itu kan lebih lebih terstruktur gitu ya. Jadi kan insya Allah ada polanya, sehingga kita lebih mengikuti saja dan mungkin tidak akan terlalu lama ya. Kemudian Ibu dan Bapak, kalau kita tahu bahwa ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif ya. Itu ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya itu bisa dilihat dari tujuannya, bisa dilihat dari karakteristik desainnya, bisa dilihat dari bagaimana, silakan Mas Rio bagaimana mengumpulkan datanya dan bagaimana menganalisis datanya. Ya. Di tempat saya ya yang kurang ini ya, mungkin di sini agak tersendat ya, bukan lelet gitu. Nah ini kan perbedaannya ya Ibu dan Bapak. Kalau misalnya untuk tujuan penelitian kan itu untuk meramalkan ya, memprediksi lah. Kemudian untuk menguji, kemudian mengkonfirmasi, mengeksplorasi. Kemudian kalau kualitatif, menggambarkan, memahami, dan mengungkapkan. Oleh sebab itu kan kalau kualitatif biasanya pertanyaan penelitiannya bagaimana gitu ya. Kalau kuantitatif yang sebelah kini kuan ya, yang meramalkan itu lebih ke apa ya. Kalau gitu, kalau biasanya begitu. Silahkan lihat modul metodologi penelitian pendidikan ya. Kemudian untuk karakteristik desainnya lebih terstruktur, kemudian dari awal sudah ditetapkan. Ya, ada pertanyaan penelitiannya sudah tetap, kemudian instrumennya sudah tetap dan sudah divalidasi gitu ya. Kemudian kalau untuk kualitatif itu lebih fleksibel, dapat berubah sesuai dengan kita itu pengumpulan datanya mau sampai mana dan bagaimana gitu ya. Kemudian untuk koleksi datanya juga biasanya menggunakan instrumen, dan instrumennya juga sudah kita anggap itu valid dan reliable ya. Dapat berupa angket atau tes ya, atau alat ukur lain ya yang
sesuai dengan data yang akan kita kumpulkan atau data yang kita ukur. Kemudian untuk kualitatif, Ibu dan Bapak, biasanya instrumennya itu adalah peneliti sebagai alat untuk pengumpul data. Kalau peneliti sebagai alat pengumpul data, sudah tentu dia sudah menguasai apa-apa. Sudah tahu. Karena kalau kuantitatif kan menguji, mengkonfirmasi, meramalkan atau memprediksi ya. Kalau kualitatif itu kan memahami dan mengungkapkan. Ada yang akan diungkapkan. Nanti akan ada teori baru atau usulan teori baru. Berarti yang mengusulkan kalau kita kualitatif sudah tahu segalanya. Sehingga kita ingin mengusulkan suatu teori yang baru ya. Oleh sebab itu kan ada di program, termasuk juga program studi kita ya, Magister Pendidikan Dasar, dari awal suka mengarahkan ke kuantitatif, maksudnya itu supaya memudahkan Ibu dan Bapak. Kan itu di situ memprediksi dan meramalkan itu aja ya. Dan di tempat-tempat tertentu kalau akan kualitatif, biasanya penelitinya itu harus sudah baca buku yang banyak. Karena kan dia akan mengungkapkan atau menyampaikan suatu usulan yang terkait dengan ilmu. Dia kan jadi harus tahu, harus sudah memahami karena dia sebagai instrumennya. Di dalam dirinya itu adalah instrumennya. Dia sudah tahu pola-polanya. Fokus dari penelitian itu sudah ada di pikirannya ya. Kemudian untuk analisis datanya, Ibu dan Bapak, kalau untuk kuantitatif adalah deduktif melalui metode statistik ya. Kemudian kalau untuk kualitatif, induktif atau peneliti. Nah, Ibu dan Bapak, untuk pemilihan kuantitatif dan kualitatif, ini jangan karena takut oleh statistiknya ya. Kalau memang itu harus diungkap dengan kuantitatif, penelitian itu yang menggunakan kuantitatif. Walaupun ada statistik. Kalau statistik kan kita bisa meminta bantuan ahlinya, tetapi kita harus paham, harus memahami makna dari hasil analisis itu. Jadi bukan angka-angkanya yang kita harus tahu, tetapi makna dari hasilnya itu. Ya, jadi bukan semata-mata angka. Jadi nanti kalau di dalam ujian yang penyebutan angkanya ya nggak usah satu-satu, kan kita sebutkan aja maknanya itu apa dari hasil itu. Ya. Kemudian ini sebagai contoh Ibu dan Bapak bisa dilihat bersama. Ini kan ya kalau contoh pertanyaannya kalau kuantitatif apakah kemarin membuat PR kan itu ya atau tidak. Nanti datanya apa? Diukurnya dengan cara apa? Tetapi kalau kualitatif lebih ke mengapa ya. Oke, kalau misalnya kalau di kuantitatif apakah metode ini berpengaruh terhadap berpikir kritis? Kalau di kualitatif mungkin berpikir kritis itu apa yang mempengaruhinya itu apa secara ini nanti dicari gitu ya. Silakan Mas Rio. Baik. Ini gambaran tentang macam-macam penelitian kuantitatif. Mungkin dalam kita sekarang, dalam diskusi kita sekarang, kita lebih membahas tentang kuantitatif. Kalau untuk kualitatif, kalau Ibu dan Bapak akan kualitatif, silahkan menghubungi prodinya masing-masing. Kalau bermaksud untuk difasilitasi bagaimana melakukan kualitatif yang betul, yang sesuai dengan metodenya, dan diharapkan hasilnya juga sudah melalui tahapan penelitian yang benar ya. Kalau untuk macam-macam di kuantitatif, ini kan dibagi menjadi dua, ada eksperimen, ada non-eksperimen. Untuk eksperimennya ada eksperimen semu atau kuasi eksperimen, kemudian ada eksperimen murni, dan kemudian ini ada dua hal ini. Biasanya di dalam pendidikan itu lebih ke kuasi eksperimen. Mungkin kalau di dunia pertanian, peternakan, di biologi, itu lebih ke eksperimen murni. Karena kita bisa memberikan perlakuan dan menjaga agar perlakuan kita itu tidak agar responden atau objek yang kita teliti itu tidak terpengaruh dengan yang lain. Jadi benar-benar eksperimen dipilih ya di randomnya itu dengan benar-benar. Tetapi kita kan
menggunakan siswa atau menggunakan guru yang tidak bisa kita kumpulkan semau kita. Misalnya ini anak ini dikumpulkan menjadi kelas tersendiri kan tidak bisa. Kita menggunakan kelas yang sudah ada ya. Itu kan oleh sebab itu kita lebih ke arah ke kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Kemudian Ibu dan Bapak untuk non eksperimen ada yang berdasar tujuan, ada yang berdasarkan waktu. Kita melihatnya ya. Kalau yang berdasarkan tujuan, ada penelitian survei, ada penelitian korelasional. Mungkin untuk program S2 lebih diarahkan ke korelasional. Kalau survei mungkin itu nantinya kan deskriptif mungkin ya, itu lebih ke yang untuk teman-teman kita di S1. Kemudian kalau untuk yang berdasarkan waktu ya, itu ada cross section dan ada longitudinal. Karena ini memerlukan waktu yang sedikit lebih banyak, kita sebetulnya lebih mengarahkan ke penelitian yang tidak terlalu memerlukan waktu yang lama. Nanti lebih dari 10 semester ya. Kemudian Ibu dan Bapak itu penentuan statistiknya. Silahkan Mas Dilio. Oke. Nah, dalam penentuan statistik ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah model rancangan atau desain penelitiannya. Silahkan lanjut. Atau yang kedua adalah skala pengukuran yang digunakan. Jadi data kita itu menggunakan skala apa? Ya. Kemudian ya lanjut. Kemudian Ibu dan Bapak, model rancangannya ditentukan oleh apa? Model rancangan atau di desain penelitian ditentukan atau didasarkan pada permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, nanti kalau dalam ujian suka ditanya, ya, nggak jarang ditanya judulnya apa gitu nggak. Sebelum judul pasti ditanya masalahnya apa sehingga Anda melakukan penelitian ini. Atau bertanya pertanyaannya begini, apa urgensinya Anda melakukan penelitian ini? Ya, jadi itu kan yang ditanya itu sebetulnya apa urgensinya, masalahnya apa, kita ingin memecahkan permasalahan tentang apa ya. Jadi desain itu tergantung kepada masalah penelitian, yang kedua kepada tujuan penelitian, yang ketiga terhadap apa yang akan dibahas atau apa yang akan diungkap dari kegiatan penelitian kita. Lanjut Mas Didi, Mas Seyo. Kemudian ini model rancangan desain penelitian ya, yang kita kaitkan dengan teknik analisis datanya atau teknik statistiknya ya. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Yang deskriptif ini menggambarkan ya. Artinya dia menggambarkan atau mendeskripsikan sejauh mana atau seberapa besar kuantitas suatu atau setiap variabel ya. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis korelasi. Di situ menghubungkan independensi atau asosiasi. Kegiatannya adalah menentukan apakah suatu variabel prediktor atau variabel independen atau variabel bebas atau bisa disebutnya variabel X ya, memiliki korelasi signifikan dengan variabel yang lain ya, variabel luaran yang lain biasanya disebut variabel terikatnya atau variabel tidak bebasnya atau variabel dependennya atau biasa juga disebutnya kalau disimbolkannya variabel Y ya. Ini pembahasan ini sebetulnya Ibu dan Bapak bisa melihat kembali di mata kuliah metodologi penelitian ya. Silahkan lihat ya di MIPK 5201 modulnya ya, atau kalau mata kuliahnya mungkin kodenya beda-beda ya, tapi di metode penelitian pendidikan. Kemudian analisis yang ketiga adalah komparasi atau membedakan ya. Di sini adalah menentukan apakah terdapat perbedaan
suatu variabel dari perbedaan pada suatu variabel antara dua atau lebih grup. Jadi ada variabel tertentu diindikan di 2 grup atau 3 grup ya. Apakah ada perbedaannya? Ya. Kemudian yang keduanya adalah menentukan apakah ada perbedaan antar sifat variabel dalam suatu kelompok. Jadi ini yang kita lakukan. Silahkan Mas Rio. Nah, Ibu dan Bapak kalau di ini kan begini ya. Yang tadi kan tentang analisis deskripsi atau menggambarkan. Berarti kan analisis deskriptif. Statistiknya adalah statistik deskriptif, ini univariat. Untuk program S2, saya ulangi sekali lagi, untuk program S2, kalau analisisnya tunggal hanya deskriptif, mungkin tidak cukup. Untuk S1 ya nggak apa-apa, hanya deskriptif. Ya. Untuk S2, kalau akan menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana keadaan variabel kita, silahkan saja. Tetapi analisis utamanya itu bukan deskriptif. Ya, boleh korelasi, boleh komparasi. Ya, jadi tadi analisisnya itu korelasi atau menghubungkan atau asosiasi atau independensi, itu statistiknya adalah korelasional. Kemudian analisis yang ketiga adalah analisis komparatif. Statistiknya adalah komparatif. Itu kalau di sininya multivariat atau bivariat. Ya, ini apa namanya? Yang di program S2, yang kedua ini boleh korelasi atau komparasi, tapi deskriptifnya mau ditambahkan di korelasi atau komparasi silahkan saja, tetapi yang utamanya adalah korelasi dan komparasi karena itu yang ada di rumusan masalah ya. Nanti contoh-contohnya Pak Iswarudi dan Pak Sandy mungkin ya akan lebih menjelaskan. Nanti Ibu dan Bapak silahkan bertanya ya. Kemudian Ibu dan Bapak tadi kan ada yang mempengaruhi kepada analisis itu 2 ya, model atau rancangan. Yang kedua adalah skala pengukuran variabel atau datanya. Nah, Ibu dan Bapak mungkin ingat bersama, ini dibahas juga di modul metodologi dan modul mana ya, evaluasi. Sepertinya kalau untuk teman-teman di matematika mungkin di sini di ininya juga dibahas juga di evaluasi pembelajaran ya. Ada beberapa jenis skala pengukuran, disebut di situ nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, ini disebutkan bahwa kalau untuk nominal dan ordinal disebut kategorik atau diskrit, kemudian interval atau rasio disebut kuantitatif atau kontinu. Nah, untuk penelitian ini memang sebaiknya skala pengukuran itu ada dalam bentuk atau dalam bentuk skala interval ya. Itu nanti analisisnya bisa dengan apa saja. Ibu dan Bapak nanti kan yang untuk komparasi itu ada apa aja jenisnya, kemudian komparasi korelasi itu apa sebetulnya teknik analisis datanya nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Tapi mohon nanti Ibu dan Bapak kalau ditanya oleh penguji atau misalnya Ibu Bapak juga ditanya oleh yang lain, jangan sekali-kali menyebutkan bahwa teknik analisis datanya menggunakan SPSS. Karena SPSS itu bukan teknik analisis datanya, tetapi itu alat bantu untuk menganalisis data. Kan itu program ya. Nah, sedangkan teknik analisis datanya kan bisa dengan UJT, ANOVA gitu ya. Regresi yang begitu. Nanti kita bahas bersama. Mungkin selanjutnya kita undang Pak Sandy untuk melanjutkan pembahasan ini. Silakan Pak Sandy. Silakan Pak Sandy. Pak Sandy masih di mute. Pak Sandy masih di unmute, Pak Sandy di mute.
Masih unmute Mas Andi. Halo? Ya, silakan Pak Sandy. Oh, jelas ya? Waktunya. Ya. Ya, sudah jelas Bu Tita. Sudah jelas Pak Sandy. Silakan Pak Sandy. Baik, Agak membayang ya. ya. Ininya memang Gambarnya membayang Pak Sandy. ini aja jangan pakai itu ya Bu. Iya, mungkin nggak usah pakai itu aja Pak Sandy lebih jelas. Ya, terima kasih. Silakan Pak Sandy. Ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Mungkin pada kesempatan siang ini akan dibahas beberapa contoh ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti pembekalan TAPM di semester lalu juga mungkin sudah, tapi mungkin bisa jadi penguat. Nah, mungkin Bapak Ibu yang baru mengikuti pembekalan TAPM ini mungkin bisa jadi bahan ketika Bapak Ibu nanti akan menulis TAPM. Nanti saya coba pakai ini ya Bu. Silakan Pak Sandy. Ya. Yang nyaman. Sekarang suaranya masih Bagus Pak Sandy, sudah bagus. Ya. Nah, tadi kayaknya gini. Oke. Nah, seperti yang Bu lihat tadi ungkapkan bahwasanya memang Bapak Ibu selain memperhatikan metode penelitian yang akan dipilih, juga Bapak Ibu juga harus memperhatikan skala pengukuran ya, atau skala pengukuran variabel atau skala pengukuran datanya ya, Ibu. Jadi mungkin di sini ada 4 jenis yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nanti mungkin kita akan bahas lebih mendalam ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah nominal, yang kedua adalah ordinal, yang ketiga interval, kemudian yang keempat rasio ya Bapak Ibu. Jadi yang nominal dan ordinal itu ini termasuk data kategori ya. Kemudian juga bisa disebut juga sebagai data discrete. Nah, kemudian sedangkan data interval dan rasio itu masuknya ke kuantitatif atau juga data kontinu ya Bapak Ibu. Nah, ini akan berpengaruh Bapak Ibu ke dalam analisis data apa yang akan kita pilih ya, terkait dengan data-data ini itu Bapak Ibu. Kemudian mohon lanjutkan Mas Rio. Nah, seperti ini misalnya ya Bapak Ibu, mungkin langsung saja ke contoh ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu akan menentukan topik umumnya itu adalah kebijakan Kemendikbud terkait dengan pendidikan dasar ya. Jadi spesifiknya misalnya kebijakan terkait pandemi COVID-19 bagi pendidikan dasar. Nah, otomatis kan nanti topik yang dapat diteliti itu kebijakan penutupan sekolah pada masa pandemi COVID-19 dan hasil belajar. Ya. Sehingga dari topik-topik ini kita berkehendak ingin melakukan penelitian. Ya. Nah, ingin melakukan penelitian hubungan antara tingkat literasi digital guru dan jenis perangkat keras yang digunakan siswa dengan hasil belajar. Ya. Nah, ini
Berarti kan tadi Bulia sudah mengungkapkan ya ada penelitian yang korelasional dan komparatif. Berarti ini kalau ini masuknya kemana? Masuknya ke korelasional ya. Nah, kita akan di hubungan ya. Jadi apakah terdapat hubungan antara tingkat literasi digital guru dan jenis perangkat keras yang digunakan siswa dengan hasil belajar ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat 3 variabel ya untuk di magister kan, untuk PAPM minimal 3 variabel. Ini ada yang pertama tingkat literasi digital guru, kemudian yang keduanya jenis perangkat kerasnya, kemudian yang ketiganya yaitu hasil belajar. Nah, gitu kan. Nah, X1-nya itu tingkat literasi digital guru. Ini masuknya ke data apa? Data ordinal ya Bapak Ibu. Ini tingkat literasi digital guru itu masuknya nanti data ordinal ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan ini kategorisasi untuk tingkatan literasinya, misalnya apakah yang tingkat literasinya tinggi, sedang, rendah, nanti akan dikonversi ke dikonversi ke angka misalnya. Atau juga bisa misalnya tingkat literasi digital gurunya bisa sangat tinggi, misalnya yang tingkat literasinya sangat tinggi, sedang, misalnya rendah, sangat rendah, seperti itu. Itu juga harus berdasarkan tentunya harus berdasarkan indikator-indikator tertentu ya yang Bapak Ibu sudah baca secara teori seperti apa, kemudian baru Bapak Ibu menentukan ya, sehingga nanti apakah misalnya harus menguasai apa yang tinggi itu menguasai beberapa poin dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis perangkat yang digunakan siswa. Nah, itu termasuknya data nominal ya Bapak Ibu. Itu kan yang jenis perangkat yang digunakan misalnya dituliskan ini kan enggak laptop misalnya 1, misalnya nanti disinikan sebagai 1 misalnya. Kemudian smartphone 2 misalnya ya, PC 3 dan lain sebagainya. Itu kan derajatnya sama ya waktu itu, jadi jenis perangkatnya. Nanti bisa dijadikan sebagai X2 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Y, hasil belajar siswa. Nah, ini hasil belajar siswa masuknya ke data kontinu ya. Masuknya ke data kontinu. Nah, kemudian hipotesisnya Bapak Ibu, nah, nanti Bapak Ibu menentukan bahwasanya terdapat korelasi positif dan signifikan antara tingkat literasi digital guru dan hasil belajar siswa ya. Ini literasi digital masuknya data ordinal, kemudian hasil belajar masuknya ke data kontinu. Nah, nanti proses analisis datanya seperti apa ya, itu juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian terdapat korelasi signifikan antara jenis perangkat yang digunakan siswa dengan hasil belajar siswa. Ini masuknya data nominal dan data kontinu seperti itu. Nanti analis data apa yang harus dipakai seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat korelasi signifikan antara tingkat literasi digital dan digital guru dan jenis perangkat yang digunakan siswa dengan hasil belajar siswa seperti itu. Jadi, nah ini kan sudah jadi 3 rumusan masalah ya, kemudian juga nanti otomatis menjadi 3 hipotesis seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mohon maaf Mas Yo, lanjut. Nah, terima kasih. Nah, seperti ini lanjutan contoh yang selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan atau pengaruh antara remunerasi dengan hasil belajar
di sekolah menengah atas. Misalnya mungkin ini hubungan pengaruh antara remunerasi yang diperoleh oleh guru ya dengan hasil belajar siswa di sekolah menengah atas. Jadi di sini rumusan masalahnya ya bagaimanakah tingkat remunerasi, kemudian bagaimana tingkat hasil belajar siswanya, apakah ada hubungan pengaruh, apakah ada hubungan atau pengaruh antara remunerasi dengan hasil belajar. Walaupun ini mungkin tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari TPM, tapi ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, karena ini kan cuma 2 variabel ya. Bapak Ibu mungkin nanti bisa menambahkan dengan variabel lain ya. Apakah nambah variabel independennya, variabel bebasnya maksudnya, apakah Bapak Ibu nanti menambahkan di variabel terikatnya gitu ya, tambah 1. Jadi 3 variabel minimal kan sebagai syarat. Jadi ini kerangka berpikirnya nanti apakah remunerasi itu mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Nah, nanti ini sama Bapak Ibu desain penelitiannya yaitu korelasional ya seperti yang tadi dilakukan oleh beliau tadi kan ada 2 ya, yang kuantitatif, korelasional dan komparatif ya. Nah, nanti itu bisa saja tadi menambahkan statistik deskriptif tapi sebagai penunjang ya. Sekali lagi karena statistik deskriptif itu tadi sebagaimana yang beliau ungkapkan itu mungkin lebih cocok ke S1 ya untuk S1 ya. Mungkin terlalu sederhana buat Bapak Ibu yang lagi mengambil magister, tapi nanti bisa di sebagai pendukung ya, sebagai pendukung pembahasan misalnya sebagainya. Jadi tapi yang utamanya di sini misalnya terkait dengan hubungannya ya antara remunerasi dengan hasil belajar. Tapi sekali lagi Bapak Ibu menekankan lagi ini tidak cukup ya karena harus ada 3 variabel minimal tadi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat ini keeratan hubungan. Nah, nanti menggunakan keeratan hubungannya seperti apa ya. Nah, nanti akan dilihat dari koefisien korelasinya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam ya. Nanti macam Pearson, ada Spearman, ada Lambda dan sebagainya. Nanti akan sangat tergantung dengan jenis data dan lain sebagainya. Nah, itu jadi koefisien korelasinya nanti ada Bapak Ibu bisa lihat kan ada kategorinya, apakah ini termasuk kuat ya, kuat atau tidak kuat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu nanti ada kategorisasinya ya. Kemudian nanti bentuk hubungannya nanti ada di persamaan regresi ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan persamaan regresi. Nanti itu ada bentuk persamaan seperti itu. Nanti bisa ditentukan ya. Tentunya bentuk hubungannya seperti apa. Oke. Tolong dilanjutkan Mas. Oke. Nah, ininya seperti ini nih. Nah, kalau ini memenuhi syaratan misalnya karena ada 3 variabel, ada 3 variabel ya. Di pengaruh antara remunerasi dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, ini ada 2 ya. Ada 2 variabel independen ya. Ada 2 variabel bebasnya yaitu remunerasi dan motivasi belajar. Kemudian variabel dependennya terikatnya ada 1 yaitu hasil belajar ya. Hasil belajar. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menuliskan secara spesifik menjadi 3 buah rumusan masalah ya. Yang pertama, apakah masing-masing dulu misalnya apakah ada hubungan
antara remunerasi dengan hasil belajar. Ya. Kemudian apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar? Ya. Itu. Kemudian apakah ada hubungan antara remunerasi dan motivasi belajar dengan hasil belajar? Nah, ini nanti dianalisisnya remunerasi dan motivasi belajar dengan hasil belajar ya. Nah, ini sama nanti Bapak Ibu. Kira-kira kerangka berpikirnya gitu kan, berarti Bapak Ibu akan disuruh menentukan kerangka berpikir ya. Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan kerangka berpikir. Jadi ini kan yang masing-masing remunerasi dengan hasil belajar, kemudian motivasi belajar, kemudian ini yang tengah ini di antara remunerasi dan hasil belajar ada sebuah garis kan. Nah itu yang menggambarkan yang ketiga ya. Apakah ada hubungan antara remunerasi dan motivasi belajar dengan hasil belajar ya. Nah, sama ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melakukan desain korelasional ya. Nanti keeratan hubungannya gimana nanti dilihat dari koefisien regresinya ya. Kemudian juga bentuk hubungannya gimana tadi nanti akan dilihat di sama regresi ya. Nanti kontribusinya berapa, nanti Bapak Ibu akan melihat presentasinya berapa ya. Presentasinya berapa. Nah, nanti tuh di sidang juga suka itu Bapak Ibu ya, di ujian sidang itu Bapak Ibu biasanya penguji itu akan mengarah ke sana ya, mengarah ke sana. Ini berapa ininya? Kok seperti ini misalnya, kok ininya. Dan mana yang lebih kuat misalnya, mana yang lebih kuat, mana yang hubungannya paling ya, mana hubungannya paling kuat misalnya di antara dua ini pasti nanti akan ditanya ke arah sana biasanya. Kemudian Bapak Ibu misalnya menjawab motivasi belajar lebih ini misalnya lebih hubungannya lebih kuat dibandingkan dengan remunerasi. Nah, nanti akan diarah. Kenapa bisa berkesimpulan gitu? Nah, nanti angka-angka yang Bapak Ibu sudah hitung melalui SPSS atau apa nanti harus bisa ditafsirkan seperti itu ya, supaya nanti memperkuat jawaban Bapak Ibu. Mohon lanjut. Nah, oke. Nah ini ada lagi, beda lagi kerangka berpikirnya. Enumerasi yang pertama ini motivasi belajar, hasil belajar. Kemudian yang kerangka berpikir B beda lagi seperti itu ya. Nah nanti ini yang renumerasi di antara renumerasi dan hasil belajar ada motivasi belajar. Nah, itu berarti nanti Bapak Ibu akan menginginkannya melalui ini ya. Hanya pengaruh remunerasi melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan melakukan desain korelasionalnya dengan analisis jalur. Nanti ada proses-proses yang berbeda lagi ya. Ada proses-proses yang berbeda lagi. Jadi seperti itu ya. Sedangkan yang apa namanya yang B, nah ini yang B kan ini remunerasi misalnya langsung ke hasil belajar kan, kemudian kan hasil motivasi belajar juga nanti bisa dilihat langsung ke hasil belajar, kemudian remunerasi juga akan dilihat melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar seperti itu ya. Nah, jadi itu mungkin nanti tergantung Bapak Ibu ingin melihatnya dari mana ya. Jadi nanti Bapak Ibu ingin melihatnya dari mana ya. Kalau ingin juga melihat masing-masing pengaruhnya nanti Bapak Ibu menggunakan kerangka berpikir yang beda ya. Jadi Bapak Ibu secara ini ya ingin mengetahuinya itu adalah yang melalui motivasi belajarnya ya, Bapak Ibu melalui menggunakan kerangka berpikir yang A seperti itu.
Oke, Mas Rio mohon maaf. Nah, ini ya. Nah, Pak Ibu. Nah, selain yang tadi di apa namanya tadi ya korelasional, nah, ini juga ada contoh yang ini ya, yang desainnya kuasi eksperimen ya, kuasi eksperimen seperti yang tadi di apa namanya dicontohkan oleh kuliah tadi yang di bagan tadi ya, di bagan tadi kan ada yang ini kan ada yang eksperimen, ada yang eksperimen. Kemudian karena kita itu penelitian pendidikan sangat sulit mengelola ilmu eksperimen ini, ya, jadi nanti adalah kuasi eksperimen ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bu Agustina, mungkin kayaknya tertekan ini ya. Iya. Sebentar, Coret-coret. Pak Sandy. Nah udah. Ya. Sedang diperbaiki dulu sebentar. Mohon izin Ibu Agustina, Kayaknya mohon, ketekan. Iya, mohon tidak dicoret-coret ya Bu. ini dari Bu Agustina nih. Kayaknya ketekan mungkin. Ya, ketekan Ketekan betul, Pak mouse-nya Sandy. atau apanya sih. Ya. Agustina, Bu Ya, Agustina. ya sudah. Terima kasih Bu. Ya udah, terima kasih Bu Silakan Agustina. dilanjut, Mas Hendy. Silakan. Ya. Isung. Nah, selanjutnya misalnya rumusan masalah itu pengaruh atau pertanyaan penelitiannya nanti itu adalah pengaruh metode pembelajaran problem solving dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS di sekolah dasar negeri ABC ya. Mungkin topiknya itu atau mungkin bisa jadi judul sebuah ini juga ya. Pengaruh metode pembelajaran problem solving dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS. Ini juga sudah 3 variabel ya Bapak Ibu. Jadi nanti metode pembelajarannya, metode pembelajaran problem solving ya. Kemudian dan ininya nanti metode pembelajaran metode belajar problem solving, kemudian nanti tambah lagi dengan motivasi belajar ya terhadap apa, terhadap hasil belajar. Rumusan masalahnya ya, rumusan masalahnya apakah metode pembelajaran problem solving berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa ya. Apakah metode pembelajaran problem solving terhadap hasil dengan satu ya. Kemudian pembelajaran konvensionalnya nanti yang tidak mendapatkan pembelajaran PBL jadi tuliskan kode dengan A2 seperti itu. Kemudian apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar IPS? Nah ini yang ya. Ini juga sama seperti tadi ya, ini korelasionalnya ya, motivasi belajar. Nah, kemudian apakah metode pembelajaran problem solving dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama nanti berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa. Dan nanti ini rancangannya bisa gitu ya Bapak Ibu, rancangan faktorialnya 2 kali 2 ya. Jadi maksudnya yang motivasi belajar tinggi nanti diinikan B1, misalnya motivasi belajar rendah B2 ya. Jadi motivasi belajarnya dibikin 2 kategori, jadi yang tinggi dan rendah. Tapi nanti bisa saja mungkin Bapak Ibu bisa membuat kategori yang lebih dari 2 ya, bisa saja. Ya. Kemudian tadi metode pembelajaran 2 yang PBL dengan konvensional itu akan dilihat seperti tadi ya. Di model pembelajaran, kemudian hasil belajar, motivasi belajar ke hasil belajar, kemudian nanti ini yang dua-duanya nih yang ketiga ya. Metode pembelajaran problem solving dan motivasi belajar secara bersama-sama. Nah, ini ada bersama-samanya berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa ya. Mohon maaf, lanjut. Mas Rio, mohon maaf, katanya ramai soalnya atau gimana? Enggak ya? Oke.
Katanya maaf sangat Sangat-sangat maaf. Oke. Kemudian yang selanjutnya pengaruh pembelajaran menggunakan augmented reality smartbook terhadap minat dan hasil belajar IPA. Materi Tatar Surya pada siswa kelas 6 SDN ABC ya. Jadi nanti apakah ada pengaruh pembelajaran menggunakan augmented reality terhadap minat belajar? Satu, itu ya kan, Ibu ya. Apakah ada pengaruh pembelajaran menggunakan augmented reality smartbook terhadap hasil belajar? Dua kan. Jadi apakah ada pengaruh pembelajaran menggunakan augmented reality smartbook terhadap minat dan hasil belajar IPA? Materi Tata Surya. Ini yang ketiga kan. Nah ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini kalau tadi kan contoh-contoh yang sebelumnya itu variabel independennya yang dua. Nah sekarang variabel dependennya nih yang dua nih. Ya, jadi model pembelajaran variabel dependennya dua nih, variabel terikatnya yaitu minat belajar dan hasil belajar ya, minat belajar dan hasil belajar. Ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan MANOVA ya. Bapak Ibu bisa menggunakan MANOVA. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan MANOVA. Kenapa? Karena ininya variabel terikatnya itu dua ya, variabel terikatnya dua seperti itu. Nah, jadi sama nanti prosesnya Bapak Ibu akan melakukan eksperimen tentunya. Di eksperimen akan bikin dua kelas ya Bapak Ibu. Ibu akan melakukan dua kelas. Kelas eksperimen dan kelas kontrol ya. Kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen nanti yang menggunakan augmented reality smartbook. Kelas kontrolnya misalnya enggak gitu ya, seperti itu. Nanti pelakuan nanti akan dilakukan post test. Post test tes setelah diberikan perlakuan nanti akan dilakukan post test. Ya. Silakan Mas Yo, lanjut, kayaknya waktu terlalu lama. Satu lagi. Rio. Nah, ini terakhir mungkinnya nanti setelah itu Pak Isparudi mungkin lebih. Nah, ini masih sama seperti yang tadi ya, pengaruh pembelajaran menggunakan augmented reality smartbook terhadap hasil belajar IPA. Apakah ada pengaruh pembelajaran augmented reality smartbook terhadap hasil belajar IPA materi Tata Surya? Jadi nanti model pembelajaran yang tadi augmented itu, jadi hasil belajarnya pengaruhnya terhadap hasil belajar. Jadi nanti statistik ya, nanti itu sebagai bisa saja kan ya Bapak Ibu sebagai namanya, kalau sebagai pendukung misalnya Bapak Ibu juga ini kan statistik deskriptifnya misalnya ini standar deviasinya dan lain sebagainya sebagai bagian penguat dari pembahasan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada desain kuasi eksperimen ya, pre-post desain ya, pre-post test desain ya Bapak Ibu. Pre-post desain mungkin ini yang diinikan ya, jadi yang disarankan nanti Bapak Ibu melakukan pre-test ya, post-test ya, pre-test post-test ya. Walaupun mungkin ini hanya satu kelas ya, hanya satu kelas. Jadi nanti Bapak Ibu menggunakannya tes ya. Dan nanti gainnya juga dianalisis, maksudnya peningkatannya seperti apa ya, yang dari pre ke post test itu nanti seperti apa itu. Kemudian desain PSBSM, nah ini memang yang jadi perlakuan, eksperimen, kemudian kontrol, kemudian ini tidak diberikan pretest ya, langsung diberikan perlakuan, ininya nanti post test, nanti menggunakan
pretest atau juga bisa menggunakan ANOVA ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini desain kuasi eksperimen ya. Nah, pre-post gain ya, kemudian ANOVA one way, kemudian ANCOVA. Nah, nanti Bapak Ibu akan melakukan pretest. Ini ada 2 kelas, kemudian melakukan pretest. Di kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan augmented reality smartbook, misalnya, kemudian kontrolnya tidak menggunakan augmented reality smartbook, tapi dua-duanya diberikan pretest. Kemudian selanjutnya nanti kedua kelas di ya pretest. Nah, nanti akan dilihat perbedaannya ya Bapak Ibu. Nanti akan dikomparasikan mana yang lebih baik ya. Yang lebih baik apakah menggunakan augmented reality smartbook atau malah misalnya yang tidak menggunakan seperti itu ya. Ya ada t-test ya, dan juga menggunakan nanti ANOVA one way ya. Nah, ini kalau ANCOVA nanti itu kalau Bapak Ibu ingin mengecualikan misalnya mengecualikan satu variabel tertentu ya, atau ini sebagai variabel kovarian ya, seperti itu. Mungkin itu saja dulu, nanti kita akan lebih dalam di diskusi karena ini sudah ada juga yang menyampaikan pertanyaan, nanti kita akan lebih diskusi ya. Saya mungkin lanjutkan dulu ke Pak Isparudi ya. Silakan Pak Isparudi, atau mau dari Bu Tita dulu? Ya, baik Pak Sandy, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin sesi selanjutnya, sebelumnya Pak Isparudi, saya akan menyampaikan dulu kepada peserta acara ini, di mana Ibu Bapak dan Bapak mahasiswa saya ingatkan kembali untuk menyampaikan pertanyaan yang ringkas dan jelas pada menu chat. Jangan lupa mencantumkan nama, asal, instansi dari UPBJ Anda atau raise hand. Silakan, terima kasih Pak Isparudi untuk melanjutkan kegiatan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dr. Tita Rosita. Bapak dan Ibu-ibu, saya mencoba untuk melanjutkan pembahasan tentang desain dan analisis data. Pada desain penelitian, itu tadi Bu Amalia sudah membahas ada 2 hal ya yang harus diperhatikan ya dalam menentukan analisisnya itu, yaitu pertama desainnya seperti apa, dan yang kedua datanya seperti apa kan gitu ya. Nah, desainnya sendiri itu ditentukan oleh apa yang akan kita ungkapkan gitu ya. Nah, tadi Pak Sandy sudah mencontohkan berbeda apa yang ingin diungkapkan, desainnya juga berbeda gitu ya. Dengan variabel yang sama, ya, katakan 3 variabel tadi dicontohkan renumerasi. Kok nggak ada sih? Ya, halo Pak Isparudi. Pak Isparudi. Halo Pak Isparudi. Dan tadi agak itu kayaknya Baik. jaringannya. Pak Isparudi. Terlempar kayaknya Bu. Oh iya terlempar betul. Ya Pak Isparudi terlempar, silakan Pak. Ya. Ya silakan Pak Isparudi. Ya udah nyambung Ya. lagi. Baik Pak Isparudi. Ya. Jadi sangat ditentukan oleh kerangka teoritisnya ya. Kerangka teori yang digunakan. Ya. Jadi sama-sama 3 variabel, bisa jadi dia menggunakan MONOVA, bisa juga menggunakan regresi, tergantung dari posisi variabel tadi ya. Nah, sekarang ada
tiga bagian sebetulnya di dalam analisis itu yang sering dicampur adukan. Ya, sering campur adukan. Yang pertama itu adalah kaitannya dengan statistik yang terkait dengan pengembangan instrumen. Itu yang pertama. Yang kedua, analisis yang terkait dengan uji prasyarat. Uji prasyarat itu uji penggunaan suatu statistik. Ya. Dan yang ketiga, analisis datanya ini. Nah, ini ketiga hal ini sering dicampur adukan. Gitu. Ya, sering dicampur adukan. Jadi seolah-olah analisis data itu termasuk di dalamnya menentukan validitas, reliabilitas. Itu sebetulnya bukan analisis data dalam arti analisis data untuk data inti penelitian. Gitu. Nah, tetapi memang analisis data itu bisa ditempatkan di bagian pengembangan instrumen, nah, itu ya. Kemudian ada uji prasyarat dan uji hasil penelitian. Nah, melengkapi pembahasan yang tadi ya, pada saat kita mengembangkan instrumen, nah instrumen itu kan harus valid dan reliable. Itu prinsip dasar utamanya. Dicatat aja menilai. Ya, valid dan reliable gitu ya. Nah, valid itu apa? Nah, valid itu artinya kita benar-benar mengukur apa yang kita inginkan gitu. Jangan sampai kita misalkan mau mengukur kemampuan kognisi seorang, tetapi yang diukur mungkin aspek yang lain. Gitu, ya. Nah, kaitannya dengan analisis data, apa yang bisa digunakan? Ya? Alat analisis apa yang bisa digunakan untuk melihat validitas ini? Tentunya validitas ini yang terpenting adalah expert judgment gitu. Yang paling penting itu expert judgment. Ya. Jadi expert judgment apa? Expert judgment terhadap materinya, ya, terhadap materinya. Jadi kalau misalnya pendidikan matematik ya mungkin ahli di bidang pendidikan matematik gitu ya. Kalau pendidikan biologi tanyanya ke biologi, bener nggak sih dia mengukur ini gitu ya, mengukur kemampuan misalkan kita mau mengukur hasil belajar kemampuan anabolisme, ya. Nah, metabolisme gitu ya, metabolisme. Nah, benar nggak gitu? Instrumen kita ini mengukur itu dari search ahlinya. Nah, di samping ahli, tentunya ahli yang kita gunakan itu minimal 3 sebaiknya ya. 2 boleh, tetapi sebaiknya 3, tapi jangan 1 orang gitu. Jadi setidaknya 3 gitu. Nah, kemudian dari hasil judgement itu lalu kita akurkan antara expert pertama, expert kedua, expert ketiga gitu. Nah, cara untuk mengukur kesesuaian judgement antar expert ini bisa menggunakan berbagai statistik ya. Di antaranya indeks Aiken. Gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya nanti Bapak dan Ibu bisa browsing ya, bisa browsing. Ya, ini yang paling dikenal dipakai orang gitu ya. Nah, ini Aiken judgment itu artinya ekspor satu dengan ekspor yang lain itu sepakat enggak sih gitu ya, terhadap materi yang dinilai ya. Nah, di samping Aiken itu ada namanya Gregory Index. Yang dari paling kanan siapa? Ya, bisa juga dengan korelasi, ya, bisa dengan komparasi, bisa juga dengan faktor analisis. Jadi ini menggunakan mengukur validitas ya, banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua itu adalah reliability ya, reliability. Nah, menghitung reliability kaitannya dengan analisis data itu banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, prinsip dasarnya itu hanya ada 2 sebetulnya reliability itu. Ya. Ini kaitannya dengan analisis ya, bukan dengan konsep ya. Kalau kaitannya dengan analisis itu ada yang kaitannya dengan jawaban yang benar dan salah gitu.
Kemudian ada juga instrumen yang tidak bisa dinyatakan benar atau salah gitu. Ya, semacam skala sikap ya. Kemudian pendapat itu kan tidak bisa dinyatakan benar atau salah gitu ya. Nah, oleh karena itu ketepatan menggunakan koefisien reliabilitas itu sangat penting ya. Nah, salah satu untuk melihat reliabilitas tes ya, ada unsur benar salahnya, itu ada namanya Sperman-Brown ya, atau ada KR20, KR21 ya, ada Cronbach alpha dan sebagainya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk yang non tes yang tidak bisa dinyatakan benar atau salah, misalkan skala sikap ya, nah, kita bisa menggunakan Cronbach alpha ya, kita bisa menggunakan Cronbach alpha. Nah, sering ditanyakan juga Pak, bagaimana kalau SI gitu. Apakah bisa dicari reliabilitas? Bisa. Tapi tentunya reliabilitasnya bukan KR20, bukan KR21 ya. Tapi yang cepat itu adalah Hoyt misalnya ya. Ada caranya, ada rumus-rumusnya tersendiri gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, tentunya validitas dan reliabilitas ini adalah untuk melihat kualitas instrumen ya, dikaitkan dengan analisis. Nah, tentunya instrumen ini ditentukan juga oleh items, ya, ditentukan juga oleh items, sehingga ada analisis item, ya, analisis item. Nah, analisis item ini parameter banyak ya. Di antaranya adalah difficulty index. Ya. Difficulty index. Difficulty index itu adalah untuk yang benar dan salah. Ya, karena salah satu rumus yang paling sederhana itu proporsi benarnya berapa kan. Gitu ya. Nah, kemudian ada discriminating index ya, dan ada distractor. Nah, mohon hati-hati ya. Di beberapa literatur itu ada yang menggunakan korelasi item dengan total itu sebagai ukuran validitas. Itu sebetulnya salah. Item total itu mencerminkan ya tingkat apa ya, daya pembeda. Orang yang pintar itu cenderung menjawab benar suatu butir tertentu, gitu. Tapi orang yang kurang tentunya salah gitu. Jadi item total correlation itu menunjukkan daya beda sebenarnya. Kemudian ada istilah distractor ya. Ini kaitannya dengan menghitung juga. Nah, ini sering dicampur adukan dengan analisis data. Ini sebenarnya bukan analisis data, tapi dalam rangka untuk pengembangan instrumen. Kemudian yang masih sering juga campur adukan yaitu uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini tergantung dari statistik apa yang digunakan. Ya. Uji prasyarat yang ada itu banyak sekali ya, ada puluhan gitu ya, bukan ratusan gitu ya. Nah, yang paling sederhana itu normality ini ada normality, homogeneity, ya, homodidactic, multicollinearity. Nah, tentunya tidak harus seluruh uji prasyarat ini dilakukan, tergantung analisis ya. Ya, tergantung analisisnya. Kalau kita mau menggunakan analisis regresi misalnya, regresinya dengan least square method gitu ya. Nah, tentunya yang dipentingkan itu adalah linearity-nya sama normality-nya gitu ya. Nah, kalau itu independent variabelnya tunggal. Tapi kalau independent variabelnya lebih dari satu, ya, lebih dari satu, perlu juga selain normality, linearity, dan multicollinearity-nya itu juga harus diuji. Ya. Multicollinearity artinya gini, variabel independen pertama dengan kedua itu syaratnya itu tidak berkorelasi syaratnya. Ya, tetapi kan di dalam dunia sosial itu kan sulit dipenuhi itu. Nah, statistik itu memberi ancang-ancang kira-kira berapa sih yang masih ditolerir gitu. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak semua. Contoh yang lain misalnya, kita mau menguji apakah kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu berbeda apa tidak dalam hal hasil belajarnya.
Yang satu diberi model pembelajaran PBL, yang satu konvensional, sama apa tidak gitu. Ini kan komparasi. Nah, kalau komparasi yang diperlukan itu adalah homogenitinya. Jadi tidak harus semua uji prasyarat itu dilakukan gitu. Ya. Jadi mohon nanti ini harus disesuaikan dengan statistiknya apa yang mau digunakan. Ya. Oke, jadi ini yang mohon hati-hati ya, karena apa? Karena banyak teman-teman mahasiswa yang kayaknya lagu wajib gitu ya, semua diuji semua gitu, normalitinya, homogenitinya, linearitinya, multikolinearitinya gitu, padahal tidak diperlukan untuk analisis itu gitu, ya nggak diperlukan. Nah sekarang di mana posisi tahu apa yang diperlukan? Tentunya di buku-buku teksnya ya, di buku-buku teks statistiknya itu ada gitu ya. Nah ini yang kedua ya, dan yang ketiga justru ini yang harusnya kita perhatikan hari ini adalah analisis data hasil penelitiannya gitu. Artinya data yang kita sudah kumpulkan itu berasal ya dari data yang dikumpulkan dengan instrumen yang valid dan reliable gitu. Dan kelayakan datanya, kelayakan data itu uji prasyaratnya tadi ya. Ya, silakan diteruskan Pak Rio ininya. Ya. Ya, ini dilewat saja. Dilewat saja. Ya, ini diantaranya. Oke. Ya. Tadi dikatakan oleh Bu Amalia salah satu hal yang penting itu adalah tentang variabelnya atau datanya ya. Ada nominal, ada ordinal dan seterusnya. Nah ini salah satu contoh atau beberapa contoh di sini tentang data yang kaitannya dengan kategorik. Ini data kategorik. Misalnya sini ada suku bangsa ya, ada suku bangsa, kemudian gender ya, laki-laki, pria itu kan hanya kategorik dia ya. Kemudian ada yang ordinal, juara 1, juara 2 itu termasuk data kategorik ya. Ya terus ini PowerPoint-nya, slide-nya. Ya. Ini beberapa statistik deskriptif ya. Meskipun ini untuk setingkat magister mohon dihindari ya. Tapi apakah boleh? Boleh sebetulnya. Ya, tetapi intinya bukan yang ini. Nah, intinya adalah yang koresionalnya atau komparasinya. Yang deskriptifnya itu hanya sebagai tambahan ya. Kecuali untuk S1 mungkin cukup deskriptif. Ya, dilanjutkan Pak. Karena PowerPoint-nya. Nah, ini yang diharapkan ya. Ini yang diharapkan ini baru bivariat. Bivariat itu artinya hanya mengkaji 2, tetapi ini bisa dikembangkan menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, contohnya ya, contoh yang paling sederhana, kalau kita mau mengkaitkan suatu variabel dengan variabel lain, sama-sama nominal dengan nominal, misalnya gini, pada waktu saya zamannya SLTA, ya, prodi bahasa itu banyak disenangi oleh wanita gitu ya. Sedangkan IPA itu laki-laki, atau STM itu lebih disenangi laki-laki daripada SKKA itu lebih disenangi daripada laki-laki gitu ya. Nah, tapi apakah benar seperti itu? Nah, itu artinya kita mengkaitkan suatu variabel gender dengan prodi, dengan prodi itu nominal sama nominal. Nah, statistiknya yang mungkin itu bisa chi-square, bisa analisis cross tabulasi atau tabel silang, bisa juga statistiknya lambda ya. Soal bagaimana cara menghitung lambda itu nanti urusan belakangan gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak mempelajari apa tidak mungkin semua statistik dipelajari di buku BMP-nya statistik ya. BMP statistik pendidikan kan nggak mungkin diajarkan sama, paling yang inti-intinya saja. Ya. Ya, mungkin teruskan Pak slide-nya.
Ya, kalau tadi hanya 2, nah sekarang bisa lebih dari 2. Ya, tadi Pak Sandy mencontohkan ada istilah MANOVA gitu ya. MANOVA itu kalau dependennya lebih dari 1. Nah, kalau dependennya lebih 1 itu ada MANOVA di sini, ya. Dan seterusnya. Nah, slide selanjutnya ini Bapak dan Ibu bisa gunakan ya, bisa gunakan sebagai patokan di dalam menentukan kira-kira alat analisisnya apa gitu. Ya, statistiknya itu apa gitu. Jadi jangan sampai nanti di proposal TAPM bab 3 itu datanya dianalisis dengan SPSS gitu ya, dengan SPSS betul, tapi itu kan alat untuk menghitung ya. Alat untuk membantu menghitung. Tapi kan tidak harus dengan SPSS gitu ya. Tapi SPSS itu apanya yang mau dikeluarkan kan gitu. Ya. Nah, ini harus secara eksplisit sebutkan ya. Itu penelitian kuantitatif itu memang harus plan ya, terencana, betul terencana, termasuk analisis yang dipakainya, statistik apa yang dipakainya itu sebaiknya sudah tercermin di bab 3 gitu ya, di dalam proposal. Termasuk variabelnya apa ya gitu yang mau dites gitu ya. Nah, tabel ini saya translate dari buku teks ya, tulisannya Tuckman ya. Sana ada, saya lupa halamannya berapa. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk menentukan kira-kira statistiknya apa. Ya. Misalkan sama-sama ordinalnya 1, dengan ordinalnya 1, oh bisa dengan Spearman, bisa dengan correlation dengan Kendall Tau gitu ya. Kalau nominal dengan ordinal, oh segment test, median test, ya, ada Kruskal-Wallis dan sebagainya. Nah, ini tentunya Bapak dan Ibu tidak usah bingung ya, dan tidak usah hafal ya. Saya sendiri juga tidak hafal ya. Cuman saya ngerti, oh ini harus seperti ini, oh ini harus seperti ini gitu ya. Nah, hafal detailnya, apalagi tanya rumusnya juga saya enggak hafal ya. Tapi bisa dipelajari di buku-buku. Ya, terus Pak, slide-nya diputar. Ya, ini contoh penggunaan regresi linear sederhana ya. Kemudian regresi linear berganda dan ada logistik ya. Ini melihat kausalitas ya, hubungan. Nanti yang akan kita banyak gunakan itu kan nanti misalkan regresi ya, tergantung dari variabelnya ya, tergantung dari variabelnya. Bahkan kadang-kadang kita merubah suatu variabel ya, memodifikasi suatu variabel menjadi variabel aksen misalkan ya, itu bisa merubah alat analisis ya. Bisa merubah alat analisis. Misalnya motivasi gitu ya. Motivasi sebetulnya kan dia kontinu gitu ya. Dia variabel kontinu gitu. Kalau mau dikaitkan dengan hasil belajar, ada motivasi sebetulnya dengan korelasi person bisa gitu ya, sama-sama kontinu gitu. Tetapi begitu motivasi itu kita klasifikasikan misalnya ya, tentunya dia berubah variabelnya ya, skala pengukuran variabel ini berubah ya, bukan lagi nanti kontinu tetapi dia sudah jadi ordinal misalkan gitu. Nah, kalau sudah ordinal nanti statistiknya juga berbeda. Nanti regresinya juga berbeda ya. Nah, termasuk regresi logistik ini kalau variabel dependennya itu dia binary. Binary itu artinya dihotomus ya, dihotomus. Ya lulus atau tidak lulus gitu. Misalnya hasil belajar itu kita definisikan kelulusan suatu mata kuliah, lulus atau tidak lulus gitu. Nah, itu dengan regresi, tapi regresinya namanya regresi logistik. Ya, regresi logistik. Jadi tidak bisa menggunakan regresi biasa gitu. Ya, jadi tergantung dari variabelnya. Oke, teruskan Pak Rio. Ya, ini contoh korelasi yang dua-duanya kontinu ya dengan person ya. Person itu sering disebut dengan product moment. Ya, product moment itu sebetulnya adalah
metode untuk menurunkan rumusnya sebetulnya ya. Yang menurunkan itu namanya persen ya. Ya, terus Pak, ya ini contoh analisis komparasi ya dari yang paling sederhana ya, sampai dengan yang MANOVA gitu ya. Nah, tadi juga sudah dicontohkan lebih detail ya. Ya, kapan menggunakan nanti ANOVA, kapan MANOVA ya. Yang tadi dibicarakan oleh Pak Sandy MANOVA ya. MANOVA bisa juga ANOVA kalau hanya melihat seolah ada dua variabel gitu ya. Dan seterusnya. Terus Pak Rio? Ya. Bapak dan Ibu-ibu, kalau uji prasyarat ya, menunjukkan misalnya mensyaratkan normality misalkan ya, semacam kayak regresi ya, atau homogen untuk yang ANOVA ya. Nah, seandainya tidak homogen ya jangan dihomogen-homogenkan gitu ya. Kalau tidak homogen ya cari alat statistik yang cocok untuk itu. Nah, salah satu alat statistik itu namanya uji non parametrik. Misalnya begini, kita mau membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol gitu. Ternyata dia tidak homogen gitu. Maka uji T-nya jangan uji T yang biasa gitu. Harus menggunakan uji T yang untuk yang tidak homogen. Ada rumusnya lagi ya. Atau gunakan yang non parametrik, misalnya Kurzweil-Wallis misalnya. Ya. Jadi ini kaitannya dengan uji prasyarat ya. Nah, kaitannya dengan uji prasyarat ini. Ini sering-sering diabaikan. Karena apa? Karena mahasiswa kita itu hebat sekali gitu ya, mendapatkan data yang secara uji prasyarat kok memenuhi tiga-tiga aja gitu. Ya normal ya homogen gitu ya. Padahal saya melakukan penelitian beberapa kali itu lebih sering tidak terpenuhinya daripada terpenuhinya gitu ya. Ya, nah, jadi mohon sekali lagi kalau memang uji prasyarat itu misalnya tidak normal apa ya sebaiknya jangan dinormal-normalkan gitu. Lebih apa adanya saja tidak normal gitu ya. Lupa nanti alat analisisnya apakah ada. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ya terus Pak, tadi tampaknya udah rampung ini. Ya. Ya saya kembalikan ke Bu Dr. Tita. Baik, terima kasih Dr. Isfarudi yang telah menyampaikan paparannya, materi dari sesi ini kepada Bu Amalia, Dr. Amalia.